Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, hasil mengecewakan, memalukan. Di luar dugaan, Manchester United kalah 0-3 menghadapi Bournemouth 0-3 di Old Trafford. Ini bukan hasil yang di luar perkiraan. Ini bisa diartikan banyak ya. Apakah situasi dressing room yang kacau itu betul adanya, ataukah memang kualitas squad itu tidak seperti yang digembar-gemborkan ataupun diberitakan selama ini? Apakah memang efek dari absennya para pemain, squad yang tipis ini justru menghantam Manchester United lebih keras lagi di akhir tahun ini? Dan macam-macam menurut gue. Tapi yang jelas hasil ini hasil yang memalukan lah bagi fans ya, untuk melihat Manchester United, terutama dari sisi hasil. Walaupun dari sisi permainan ya mereka juga tidak superior menurut gua. Mereka menguasai possession, iya betul menguasai possession, tapi finishing itu yang dibutuhkan di pertandingan ini tidak tampak. Manchester United gagal mencetak gol. Bournemouth yang di preview gua singgung harus diwaspadai karena tim ini juga sedang dalam situasi yang bagus. Mereka lini depannya dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United membuktikan bahwa mereka mampu mencetak gol. Dan di Old Trafford mereka melakukannya bahkan 3 kali, hampir 4 kali ya. Seperti biasa ada konferensi pers setelahnya. Gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag merasakan kalau awal yang lambat ini yang mengakibatkan kekalahan Manchester United menghadapi Bournemouth. Ya, start yang slow, Manchester United lambat panas menurut gue di pertandingan menghadapi Bournemouth. Di situasi lapangan yang berat karena diguyur hujan, Bournemouth justru yang mampu unggul duluan. Setelah momen visitor atau tim away ini justru berhasil unggul duluan ya. Manchester United mendominasi possession di babak pertama, tapi Erik ten Hag merasakan ada kerusakan yang sangat signifikan yang telah dilakukan di babak pertama ya. Walaupun Bournemouth ini hanya unggul 1 gol di babak pertama. Dan Manchester United sebenarnya ada improvement atau perkembangan di babak kedua, sampai dengan tim tamu berhasil menggandakan keunggulan dan bahkan akhirnya mencetak gol ketiga. Kekalahan yang memalukan setelah kemenangan di tengah pekan. Ya, tentu saja ini mengecewakan semua pemain, semuanya. Ini mengecewakan tentu saja. Dan semua juga kecewa, termasuk para pemain. Saya juga kecewa. Kita secara bersama-sama, kita semua kecewa. Ini seharusnya tidak terjadi. Dan ya, kita harus mengambil tanggung jawab bersama-sama. Saya pikir kita tidak mengawali pertandingan dengan cukup baik. Kita telah memiliki atau kita telah mewaspadai, bahkan sudah diberikan semacam kayak tanda supaya hati-hati, terutama mengenai serangan dari Bournemouth. Bahkan mereka hampir saja mendapatkan sebuah penalti. Dan itu seharusnya bisa membangkitkan kita. Tapi kita memberikan gol yang terlalu mudah. Lalu setelahnya Anda membuatnya lebih besar lagi. Anda membuat mereka ini tambah besar lagi karena mereka melakukannya dengan transisi yang bagus sebagai sebuah tim. Dan mereka juga bertahan dengan bagus. Mereka juga cukup banyak memenangkan duel-duel. Dan mereka ini mereka ini bagus ya dalam situasi 1 lawan 1. Dan ini merupakan situasi yang sulit. Saya berpikir kita ini juga memainkan sepak bola di atas lapangan, tapi kita tidak cukup brilian di dalam kotak penalti. Lalu ada harapan di babak kedua, tentu saja. Karena saya pikir kita sebenarnya tidak bermain terlalu buruk di babak pertama.
Selain itu, dari ya bagaimana kita ini bertahan dan juga melakukan build up yang akhirnya menciptakan gol pertama untuk Bournemouth. Itu merupakan hal yang ditandai oleh Erik ten Hag di babak pertama yang situasinya buruk. Tapi setelahnya kita memiliki banyak serangan yang bagus. Lalu tentu saja ya di dalam kotak penalti tidak cukup bagus. Erik ten Hag juga memberikan pesan kepada fans, saya sangat menyesal untuk mereka karena mereka selalu berada di belakang kita. Mereka seharusnya bisa berharap yang lebih dari kita. Dan kita ingin melakukannya dari peluit pertama. Dan Anda tentu saja tidak bisa memulai pertandingan itu setelah 5 menit. Artinya ya setelah gol baru dari Bournemouth itu baru Manchester United ini seperti berada di atas lapangan. Nah, setelahnya akan ada pertandingan-pertandingan besar nih. Erik ten Hag mengatakan pertama-tama kita harus meletakkan ini ya, kekalahan ini di tempat yang sesuai. Tentu saja kita juga tahu apa yang akan terjadi. Kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Seperti yang Anda katakan, ada perbedaan di mana kita ini memulai pertandingan ketika menghadapi Chelsea dan hari ini. Dan ini betul-betul memberikan sesuatu yang sangat besar yang seharusnya tidak terjadi. Ya, Erik ten Hag menurut gue banyak memberikan penekanan di awal yang lambat. Ya, gue sepakat di Premier League tidak bisa bermain seperti ini gitu ya. Manchester United kehilangan fokus, telat berada di atas lapangan menurut gue, yang akhirnya terkena hukuman. Salah satu pertandingan yang gue ingat Manchester United seperti ini adalah ketika menghadapi Nottingham Forest, di mana Manchester United bahkan tertinggal 2-0. Namun pada saat itu Manchester United berhasil membalikkan keadaan. Nah, yang diambil dari atau poin besar yang diambil dari ketika menghadapi Nottingham Forest bukan membalikkan keadaan dulu, tidak, tapi bagaimana Manchester United harus fokus dari awal. Dan ini yang tidak terjadi di pertandingan menghadapi Bournemouth. Menghadapi Nottingham Forest ya, Manchester United berhasil menciptakan solusi. Mereka berhasil menciptakan ya, mengkreasi peluang-peluang dan mereka mampu memanfaatkannya sehingga keadaan terbalik. Tapi menghadapi Bournemouth, hal yang dikhawatirkan ketika tim lawan mampu unggul duluan ya, mampu mengambil inisiatif duluan di atas lapangan. Mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi dan mereka setelah unggul dulu mereka tidak goyah. Ini merupakan faktor besar antara Bournemouth dengan Nottingham Forest, di mana ketika Manchester United tertinggal 0-2 menghadapi Nottingham Forest, ya Nottingham Forest ini nampak justru tidak stabil setelahnya di atas lapangan. Tapi Bournemouth setelah mereka mampu unggul duluan di menit keempat, mereka justru tampil lebih percaya diri. Pertahanan mereka lebih solid, mereka pun juga lebih cepat dalam melakukan transisi. Dan menurut gue ini merupakan faktor besar ya, kenapa Manchester United akhirnya kalah. Possession dikuasai, mereka berusaha untuk mencari solusi, tapi Bournemouth bertahan dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi. Tentu saja ada beberapa hal ya di pertandingan seperti kayak taktik, ya kan, pergantian pemain, attitude pemain di atas lapangan. Iya, itu merupakan catatan-catatan besar. Tapi gue juga sepakat dengan Erik ten Hag bagaimana Manchester United, pemain Manchester United ini memulai pertandingan berbeda dengan ketika mereka bertanding menghadapi Chelsea. Dimana ketika menghadapi Chelsea, bahkan di menit keberapa, menit kedua, menit ketiga, Rasmus Højlund sudah bisa mendapatkan peluang. Di menit ke-6, Manchester United sudah mendapatkan penalti. Manchester United lebih dulu menginjakkan kaki di atas lapangan dibanding Chelsea. Dan ketika menghadapi Bournemouth, sayangnya itu tidak dilakukan. Dan sayangnya juga ini adalah Old Trafford. Di Old Trafford pertandingannya, ini bukan away, ini home. Tapi bagaimana mungkin pemain Manchester United justru seperti kayak dalam tanda kutip ya, melepas. Gue curiga apakah memang ada percaya diri yang terlalu berlebih setelah penampilan yang luar biasa ketika menghadapi Chelsea. Lalu yang mereka lihat lawannya adalah Bournemouth. Ya, ini pelajaran sangat besar, tidak bisa dilakukan. Dan ini sangat disayangkan juga Manchester United kalah menghadapi Bournemouth, di mana gue sering singgung di musim ini bagaimana Manchester United bisa menjaga posisinya ya, tetap berada di perburuan untuk berada atau masuk ke zona Eropa adalah dengan
mengambil poin yang maksimal dari tim yang peringkatnya di bawahnya. Karena ketika menghadapi tim yang peringkatnya mendekati Manchester United ataupun bahkan di atasnya, di atas kertas Manchester United akan kesulitan begitu loh. Sehingga ya menghadapi tim-tim seperti Bournemouth seperti inilah yang harusnya dimaksimalkan, tapi justru hancur berantakan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.